Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2, ayat 1-8. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu yang baik dan berkenan di hati Tuhan Penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa, dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku.
Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah khasiat doa orang beriman. Kita sudah sangat terbiasa dengan doa. Kita berdoa dan kita didoakan. Kita berdoa sendiri atau kita berdoa bersama dengan orang lain. Kita berdoa dalam kesendirian atau kita berdoa dalam persekutuan. Kita berdoa untuk kebutuhan kita sendiri atau kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Menyadari pentingnya doa itu, sering kita minta didoakan atau orang lain minta kita mendoakannya. Hari ini kita mau mendalami khasiat doa ini. Orang beriman percaya akan khasiat doa sebagai sarana dan wujud komunikasi antara manusia dengan Allah. Manusia yang lemah berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia yang berkekurangan berdoa kepada Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Kuasa disapa oleh manusia yang berdoa. Sambil berdoa, manusia beriman mengarahkan segenap hidupnya kepada Allah dan mempercayakan perjalanan hidupnya selanjutnya kepada penyelenggaraan ilahi. Dengan berdoa, manusia beriman menyadari posisinya di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada Timotius menegaskan tentang khasiat doa jemaat sebagai sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah. Meluangkan waktu untuk berdoa adalah suatu pilihan yang baik. Karena itu berdoa harus menjadi suatu keputusan pribadi kapanpun dan dimanapun berdoa itu dilakukan. Orang beriman yang berdoa membangun keyakinan bahwa Allah yang disapa dalam doa itu adalah Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Murah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berdasarkan penghayatan itu, manusia beriman berdoa untuk kepentingan orang lain atau jemaat secara keseluruhan.
Dalam perikop Injil hari ini, disajikan kerinduan seorang perwira untuk kesembuhan hambanya. Menyadari dirinya sebagai manusia yang berkekurangan dan lemah, dia merasa tidak pantas menerima Yesus yang luar biasa hebat, sebagaimana yang sudah didengarnya dari rupa-rupa sumber. Si perwira mengungkapkan ketidaklayakannya sambil berkata, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan." Si perwira merasa tidak pantas, tetapi dia terus-menerus mengarahkan perhatiannya kepada Yesus. Dia tidak mau memadamkan kerinduannya. Dia tidak mau supaya hambanya sembuh. Karena itu, dia mendesak Yesus dengan permohonan yang tak tertahankan. "Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Si perwira sungguh yakin bahwa Yesus akan mendengarkannya dan mengarahkan hatinya kepada hambanya dan menyembuhkannya. Saudara-saudariku terkasih, dari sikap si perwira, kita belajar satu hal yang luar biasa berkaitan dengan doa. Doa itu memang berkhasiat, tetapi khasiat doa ditemukan bukan dalam rangkaian kata-kata yang terucap, melainkan teristimewa dalam iman yang dimiliki oleh si pendoa. Iman si perwira sungguh berkenan kepada Yesus, karena itu Yesus mengabulkan permohonannya dengan menegaskan, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Semoga demikian. Amin.